adalah salah satu dari hal-hal yang sangat dianjurkan untuk kita sebagai umat muslim ya, bahwa dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liul albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, kemudian ayat berikutnya berakal. Siapakah orang yang berakal itu? Dikatakan ya, ayat berikutnya adalah Bu Ade, ya, yaitu orang-orang yang menyebut dan mengingat Allah sembari mereka berdiri, duduk dan berbaring. Dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Ternyata untuk jadi orang yang berakal itu kita perlu selalu zikir kepada Allah, tidak hanya hanya mengingat Allah, tapi juga mengingat eh, makhluk-makhluknya, ciptaannya yang ada di langit dan ada di bumi. Dan khususnya kejadian langit. Nah, inilah salah satu yang insya Allah akan kita bahas sama-sama ya, ibu-ibu semuanya. Apa? Saya pilih yang black hole karena ini sesuatu yang misterius ya, sesuatu yang misterius. Jadi baru tahun 1900-an ya, orang itu pertama kali kayaknya ada deh gitu ya, sesuatu yang seperti black hole ini menurut Einstein, tapi orang belum bisa membuktikan gitu ya. Berikutnya Bu Ade. Jadi saya next Bu Ade. Jadi ada seorang oke, ini dulu deh. Saya ingin share video yang menunjukkan bahwa kita ini gak ada apa-apanya, bahwa alam raya ini begitu besarnya, ya, begitu besarnya, begitu luasnya alam raya ini yang kalau kita lihat bahwa kita itu tidak sekecil seperti sekecil debu ya. Bisa di slide, bisa di eh bisa dinyalakan nggak Bu Ade videonya? Sebentar saya coba. Bisa, bisa. Mohon maaf gambarnya ini ya Bu ya, karena memang ini yang terbaik menurut saya dari ada suaranya nggak Bu Ade? Eh, di saya kedengar apa di Budia nggak terdengar? Belum. Ada ya? Oh, di laptop saya ada. Ya mungkin disimak gambarnya. Oh, ini ya Bun, sebentar. Jadi 1 meter. Ini menjauh dari bumi ya, 100 meter dari bumi. Kilo, 10 kilo, 100 kilo dari bumi. 1000 kilometer dari bumi. 10.000, 100.000 kilometer. Dah itu udah nggak kelihatan buminya.
masalah pribadi, mungkin masalah kampusnya, masalah negaranya, masalah dunia. Wah, pengen di 1 juta tahun cahaya. Sepuluh juta tahun cahaya. Apa? Nggak ada, nggak ada. Ya. Quarks. Nah, ini dunia kuantum ya, ada ya quarks. Bapak. Ya, itulah teman-teman yang kita lihat bahwa kita ini dibanding dengan alam semesta itu nggak ada, betul-betul tidak ada apa-apanya. Dan sampai saat ini belum diketemukan suatu kehidupan seperti di bumi. Belum ada ya Bu Ade, benar nggak? Sampai sekarang belum diketemukan Oh suatu iya, planet, belum ada. belum diketemukan suatu planet yang di situ ada penduduknya. Walau alam kita nggak tahu, barangkali aja ada di suatu tempat kita belum melihat gitu ya. Ya, dari sini kita lihat bahwa Allah itu begitu maha besarnya dan maha kuasanya. Berikutnya Bu Ade. Ya. Nah, jadi yang kita ingin bahas ini adalah ada suatu benda langit yang tersembunyi, ya, tersembunyi atau hitam gitu kan ya. Nah, berikutnya Bu Ade. Next. Nah, jadi beberapa tahun yang lalu ada seorang Mesir pertama Profesor Dr. Zalul Muhammad El-Nagar itu yang mengatakan bahwa di surat At-Takwir ayat 15-16 yang artinya maka aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Nah, di situ dikatakan bintang, padahal di teks ayatnya itu disatakan hunnas, ya. Hunnas, padahal hunnas itu artinya tersembunyi gitu kan ya. Tapi kenapa di ayat itu disebutnya hanya bintang gitu kan ya. Nah, seperti juga hunnas yang ada pada surat An-Nas ya. Gimana Bu surat Anas? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari setan yang membisik-bisikkan dari tempat yang tersembunyi gitu ya. Berikutnya Bu Ade, yang lebih jelasnya kita lihat di slide berikut ya, bahwa fala uqsimu bil khunnas. Di Quran kebanyakan hanya ditulis di situ aku bersumpah dengan bintang-bintang ya. Tapi kenapa kok kalimatnya khunnas gitu kan ya? Kenapa kok nggak disebut bersumpah dengan bintang-bintang yang tersembunyi gitu kan ya? Memang karena mungkin belum pada waktu itu orang belum tahu bahwa yang dimaksud di sini adalah suatu bintang yang tersembunyi, yang beredar dan terbenam. Next Bu Ade. Nah, kita bandingkan dengan di sini ya, min syaril waswasil khannas. Jadi di sini ya disampaikan oleh dokter tadi, Profesor Dokter tadi bahwa ternyata ayat ini merujuk kepada suatu bintang yang tersembunyi. Next. Tersembunyi, apakah itu sama dengan black hole? Nah, ini akan kita lihat. Apakah yang maksud dengan bintang tersembunyi ini adalah black hole ya? Sekarang kita tanya dulu. Apa itu black hole? Next. Kalau saya aja yang ini bisa nggak sih? Nggak bisa.
Black hole adalah suatu area di ruangan angkasa dengan gravitasi yang sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa lolos, bahkan cahaya pun nggak bisa lolos. Jadi saking kuatnya ditarik semua ke dalam sampai cahaya pun ditarik. Karena cahaya ditarik nggak lolos, akhirnya hilang, cahaya nggak berwarna, jadi warnanya hitam, gitu kan ya. Next. Nah, jadi black hole itu ada dua macam ya. Ada stellar black hole ya. Stellar black hole itu terbentuk dari runtuhan bintang besar yang mati. Ya, sedangkan yang jenis yang berikutnya, sebetulnya ada beberapa jenis yang lain tapi yang akan dibahas yang dua ini saja, yaitu supermassive black hole. Jadi di pusat-pusat galaksi ya, termasuk galaksi kita yaitu Bima Sakti itu ada supermassive black hole. Ya tentu saja black hole-nya sangat besar ya, dan itu ternyata pembentukannya beda dengan stellar black hole. Kalau stellar black hole terbentuk dari bintang besar yang mati, ya dia runtuh, setelah mati dia runtuh. Sedangkan kalau supermassive black hole itu diperkirakan ada dari awal pembentukan alam semesta. Awal semesta terbentuk berapa miliar yang tahun yang lalu, Ibu, kalau ada yang tahu? 14 miliar ya, 14 miliar. Uh, Baik, berikutnya Bu Ade. Nah, jadi gini, kita belajar bahwa tadi yang pertama bahwa stellar black hole itu terjadinya ketika bintang yang besar itu mati. Nah, sekarang bagaimana sih proses matinya bintang ya? Bintang yang terdekat dengan kita apa Ibu-ibu? Bintang yang paling dekat. Matahari. Halo. Matahari, betul, pintar. Bintang yang paling dekat adalah matahari ya. Nah, yang terjadi di matahari maupun yang terjadi di bintang itu adalah reaksi fusi ya, bersatunya dua atom. Jadi dari yang tadinya atom hidrogen berfusi, kemudian terjadi helium dan kemudian inilah bahan bakar bintang. Nah, kalau mau ditanyakan apa sih hubungannya dengan MR? Nah, ini adalah reaksi fusi itu adalah tingkatnya tingkat kuantum ini. Ya, jadi proses kuantum itu yang terjadi di bintang dan di matahari. Ya, jadi makanya kalau kita masuk dunia kuantum itu memang sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Dua atom bergabung hidrogen, kemudian jadi tritium, kemudian menjadi helium dan ini adalah bahan bakarnya bintang. Sederhananya gini Ibu, kayak kompor gas ya. Kompor gas itu kan dia akan nyala selama gasnya masih ada, bahan bakarnya masih ada, benar nggak? Nah, begitu bahan bakarnya mati, ya udah komponen juga mati. Begitu juga dengan bintang kita, matahari kita. Jadi kalau bahan bakarnya habis, maka dia akan mati. Nah, kapan matahari kita mati? Next. Ternyata matahari kita itu umurnya 10 miliar tahun. Jadi tenang aja ibu-ibu, mataharinya matinya 5 miliar tahun lagi. Ternyata matahari kita itu baru separuh baya. Ya, setengah umurnya. Sekarang umurnya dari 5 miliar. Jadi matinya akan 5 miliar tahun lagi. Tapi kelihatannya kiamat nggak nunggu mati matahari kayaknya. 5 miliar tahun lagi udah nggak ada semua kita. Ya. Nah, kemudian next. Jadi kalau bintang seukuran matahari kita kehabisan gas, ya maka dia akan menjadi red giant. Red giant itu kan raksasa besar, dia kan membesar, ya dia akan membesar dan membesar itu artinya dia panasnya juga membesar kan. Nah kemungkinan besar itu udah kiamat buat kita, ya karena pasti kita kena panasnya kan. Nah kemudian lapisan luarnya lepas menjadi nebula. Apa itu nebula? Nebula itu semacam awan gas, adanya berbagai bentuk. Ya, nebula itu kalau kita lihat di foto-foto NASA tuh bentuknya macam-macam. Ada yang berbentuk kupu-kupu juga, ada yang bentuknya seperti awan lah mungkin ya, tapi nggak begitu jelas. Nah, setelah itu bagian intinya menjadi suatu bintang kecil yang disebutnya white dwarf. Dwarf itu kan kerdil ya, jadi itu putih tapi masih panas. Dan dia akan seperti itu, intinya akan seperti itu sampai puluhan miliar tahun yang kemudian akan kehilangan panas dan menjadi black dwarf. Ya, itu adalah kalau mataharinya seukuran matahari kita. Next, Bu Ade. Nah, ini yang luar biasa ya, bahwa nebula, berarti alam raya kita tuh banyak nebula ya. Nah, nebula ini berbentuk yang macam-macam, ternyata ada yang bentuknya seperti mawar merah. Ya, jadi ini terjadinya teramati itu sekitar 1000 tahun yang lalu. Ada suatu bintang
yang mati, kemudian dia uh, meledak, berubah menjadi nebula, dan nebulanya bentuknya seperti mawar merah. Subhanallahnya di dalam Al-Quran sudah disebutkan, ya, dalam surat Ar-Rahman ayat 37, ya, fa'idang sakotis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Ya, subhanallah ya. Jadi cerita tentang bintang yang mati kemudian berubah jadi nebula itu ternyata sudah ada di dalam Al-Quran. Next, Bu Ade. Nah, tapi nebula ada macam-macam. Nah, sekarang bagaimana dengan bintang-bintang yang ukurannya lebih besar dari bintang kita? Ya, ternyata kalau besarnya sekitar 8 kali dari matahari kita atau bahkan lebih, maka dia akan meledak. Ya. Nah, ini yang dinamakan supernova. Terus terang saya juga dulunya nggak tahu, pas dulu tuh ada novel namanya judulnya Supernova ya. Saya tuh namanya keren banget supernova gitu ya. Oh, ternyata supernova itu adalah peristiwa meledaknya bintang yang ukurannya 8 kali atau lebih dari matahari kita, ya. Nah, kalau dia 8 kali sampai 25 kali matahari kita, itu dia berubahnya menjadi bintang neutron. Ya, kalau tadi kan kalau yang lebih kecil berubah lama-lama jadi white dwarf ya. Ternyata kalau ukurannya sedang berubah menjadi bintang neutron. Nah, kapan dia menjadi black hole? Ternyata dia menjadi black hole kalau ukurannya lebih dari 25 kali dari matahari kita. Jadi kalau matahari kita mati, dia nggak jadi black hole. Ya. Nah, 25 kali dari bintang kita, atau setelah meledak, kan kalau meledak itu dia intinya itu mengeras ya, apa maksudnya mungkin seperti apa ya, kalau kita ngeremas botol ya, jadi kecil ya. Nah, itu kalau ukuran setelah meledaknya sebesar 3 kali massa matahari kita, maka dia bisa berubah menjadi black hole. Masanya ya, bukan volumenya, masanya. Massa itu berat. Ya, next, Bu Ade. Sampai di sini kira-kira jelas nggak Ibu-Ibu? Jadi secara umum ya, matahari itu atau bintang itu ada ukurannya, bisa dibagi lah ya, yang kecil, yang sedang, yang besar. Ya, yang kecil kayak matahari kita, yang sedang dia berubah menjadi bintang neutron, yang menjadi black hole adalah yang ukurannya minimal 25 kali dari matahari kita. Itu yang akan berubah menjadi black hole. Next, Bu Ade. Udah. Nah, Bu. Ya. Bagaimana terjadinya black hole? Next, Bu. Oh, belum ya, maaf. Oke. Terjadinya stellar black hole. Jadi setelah kehabisan bahan gas, inti bintang ukuran besar akan runtuh. Kenapa sih runtuh? Ya karena hidrogen. Tadi kan terjadi reaksi kimia ya. Hidrogennya udah habis, helium udah habis. Akhirnya lama-lama dia bereaksi akhirnya yang terakhir yang terjadi itu adalah besi. Dan hidrogennya habis, bahan bakar habis, maka dia runtuh dan bagian luar meledak. Itulah supernova, yang supernovanya itu benar-benar luar biasa, sehingga masanya menyusut, ya, volumenya menyusut. Jadi seperti tadi saya bilang, seperti meremas botol gitu ya. Nah, tapi itu benar-benar berat sekali gitu loh. Walaupun dia volumenya sangat kecil, tapi dia sangat berat. Ya. Analoginya seperti kalau kita lihat misalkan ada suatu bola nih, bola yang ukuran diameternya itu hanya beberapa senti, tapi beratnya seberat bumi, kebayang nggak? Ya, jadi ternyata kalau seperti itu, ya, seperti itu, maka gravitasinya jangan jadi sangat-sangat tinggi. Next, Bu Ade. Jadi kalau ada suatu benda yang materinya sangat padat dengan ruangan teramat kecil, maka membuat dia gravitasinya sangat tinggi. Makanya black hole itu karena gravitasinya sangat tinggi, dia akan menarik benda-benda langit di sekitarnya, bahkan cahaya pun ditarik. Ya. Cahaya ditarik, nggak ada cahaya sehingga dia menjadi gelap berwarna hitam. Ya. Kalau nggak ada cahaya jadi hitam, bener nggak? Saya ingin aja mati lampu di malam hari, semuanya jadi hitam, bener nggak? Next, Bu. Nah, istilah, jadi sebetulnya begini, jadi kalau kita pelajari yang tadi ya, bahwa black hole itu terjadi dari bintang besar yang meledak, kemudian dia menyusut dengan menjadi volumenya sangat kecil tapi sangat berat, berarti dia bukan lubang, benar nggak? Nah, ini luar biasa yang Al-Quran, bahwa
kita orang-orang di sana aja bilangnya black hole, ini sebenarnya dia tuh bukan lubang. Jadi penggambaran Al-Quran itu sebenarnya lebih tepat bahwa dia adalah bintang yang tersembunyi. Tersembunyi kenapa? Ya karena gelap. Ya. Jadi sains ini baru menjelaskan di tahun 1900-an, padahal Al-Quran sudah menyebutkan dari 14 abad yang lalu. Ya. Next. Nah, jadi kalau kita dilihat black hole ya, jadi black hole itu dia bagian luarnya, jadi bulat gitu ya, ada suatu batas di mana suatu yang mendekat pasti ketarik gitu ya. Nah, di dalamnya itu singularity itu titik pusatnya ya tadi karena masanya tak terbatas, volumenya mendekati nol ya. Next. Mungkin kita akan lihat video di mana suatu black hole menarik bintang yang ada di dekat. Nah, ini fotonya ya. Jadi efek dari black hole itu ada yang namanya spaghettification. Jadi barang yang ditarik itu ya mendekati black hole akan ditarik dan diregangkan jadi kayak set gitu, kayak kita bikin bikin mie dengan cara yang manual gitu ya. Lihat nggak orang bikin mie manual tarik gitu ya. Atau seperti kertas dimasukin masukin kertas untuk menghancur kertas. Set, jadi kecil-kecil gitu ya. Jadi ditarik gitu. Itu prosesnya. Dan juga ada proses gravitational lensing, yaitu cahaya dari bintang di belakang black hole dibelokkan membuat bintang tampak di tempat yang berbeda ya. Jadi yang tadi spaghetti ada di gambar di atasnya, sedangkan gravitational lensing ada di bawahnya. Next. Nah, berikut ini ada, what is this? Video ya Bu Ade. Ini tadi ada yang coret-coret, saya nggak bisa ngilanginnya gimana? Iya nggak apa-apa, tapi bisa Saya diputar. nggak tahu dari siapa. Ya jangan-jangan nggak sengaja. Bisa diputar ya Bu Ade. Nah, dah. Nah, Pak ya. Nah, ini adalah black hole-nya yang bulat itu ya. Jadi black hole itu menarik bintang di sebelahnya. Nah, kemudian karena gasnya sedot dengan kecepatan sangat tinggi, maka dia akan mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Nah, ini berarti black hole-nya lagi makan nih, Ibu-ibu. Black hole-nya lagi makan. Luar biasa ya, jangan dekat-dekat situ ya, pasti kita kesel. Oke, fakta yang menarik. Sebetulnya black hole tidak menyedot segalanya. Jadi yang tergantung ya, seperti kita punya vakum cleaner lah ya, yang ada di sekitar vakum cleaner yang ketarik kan. Dan itu juga tergantung dari ukuran black hole itu sendiri. Semakin dia masanya besar, tentunya jarak benda-benda yang ketarik juga radiusnya semakin luas. Dan black hole itu ternyata bisa tumbuh ya, dengan menyerap materi di sekitarnya. Bisa juga satu black hole ketemu dengan black hole lain, maka bertemu, maka dia akan membentuk black hole yang lebih besar. Next. Nah, sedangkan kalau supermassive black hole seperti tadi disampaikan ya, bahwa dia terjadinya tidak seperti walau alam. Ya, kita belum tahu nih terjadinya seperti apa. Diperkirakan terjadi pada waktu bentukan alam semesta, dan masanya ini yang luar biasa. Massa dari supermassive black hole itu adalah miliaran kali dari matahari. Ya, dia ada di dalam pusat galaksi. Dan kemudian itu tadi ya, black hole seperti di gambar video tadi kan, dia menarik atau menelan sebuah bintang, maka dia sangat terang kan. Nah, nanti lama-lama setelah tidak aktif dia akan kembali tenang menjadi pewarna. Next. Nah, sekarang gini, black hole kan nggak kelihatan ya. Nah, bagaimana caranya kok ilmuwan bisa tahu bahwa di situ ada black hole kan gitu ya? Ya, ternyata benda langit diteliti. Itu ada sesuatu yang benda langitnya tuh nggak kelihatan, tapi benda-benda langit di sekitarnya mengitari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, seperti gini, bayangin kalau kita misalnya jari kita taruh tali ya, kita ikat tali, lalu di ujungnya ada bola kecil gitu ya, kita putar. Kalau kita muternya kenceng, kuat, pasti cepat berputarnya, benar nggak? Tapi kalau kita muternya pelan, ditarik dengan pelan, maka muternya juga pelan. Jadi di situ kalau itu perumpamaan aja. Berarti kalau ada suatu benda langit yang sangat kuat, sangat kencang, berarti di situ ada suatu benda yang gravitasinya sangat tinggi. Dari situ maka kemudian diteliti kembali. Ya, next Bu. Nah, sekarang kita ke kecepatan cahaya. Ya, cahaya.
Cahaya bergerak dengan kecepatan 300.000 km per detik. Ya, kayak nggak, Bu? Kalau kita naik mobil, misalnya ya, dengan kecepatan 300.000 km per detik, maka itu dalam 1 detik kita mengitari bumi sebanyak 7 kali. Itu adalah kecepatan cahaya. Nah, matahari, ya, cahaya matahari mencapai bumi dalam waktu 8 menit. Ya, makanya biasa dikatakan berapa sih jarak matahari? Gitu. Kadang-kadang jawabnya nggak pakai kilometer, tapi jawabnya, oh, matahari itu jaraknya dari bumi adalah 8 menit kecepatan cahaya. Aneh ya, ditanya jarak kok jawabnya menit gitu kan ya. Nah, itu artinya apa? Itu artinya jarak matahari ke bumi adalah 8 menit. Berarti 8 dikali 60 dikali 300.000 kilometer. Ya, jelas nggak Ibu-Ibu? Maksudnya seperti itu. Ya, 8 menit berarti jaraknya, oh kalau ada cahaya matahari dari cahaya apa kecepatan sinar ya dari matahari ke bumi 8 menit. Oh berarti jaraknya 8 dikali 60 dikali 300.000 kilometer. Next. Saya menjelaskan ini supaya bisa membayangkan ya. Berapa sih jaraknya black hole terdekat dari kita? Ya. Ternyata yang sudah terdeteksi black hole terdekat adalah signal X1 ya, salah satu black hole terdekat yang diketahui terletak di konstelasi Cygnus 7.000 tahun cahaya dari bumi. Kebayang nggak jaraknya berapa kalau kayak gitu? 7.000 tahun. Tadi matahari aja 8 menit kan? Ini 7.000 tahun. Ya. Berarti jaraknya adalah 7.000 dikali 365 hari dikali 24 jam ya kan? Dikali 60 menit kali 60 detik dikali 300.000 kilometer. Dan ada lagi yang sedikit lebih dekat yaitu gaya BH1 terletak pada 1.560 tahun cahaya dari bumi. Luar biasa ya, Ibu-Ibu. Tuh, luar biasa besarnya angka raya ini. Next, Bu Ade. Nah, ternyata bintang-bintang yang kita lihat itu ada yang berjarak bahkan miliaran tahun cahaya. Ya, yang terdeteksi yang terjauh itu namanya Arendel dan dia itu kehapus ya. Kalau nggak salah 27 miliar tahun cahaya. Artinya apa? Ya jaraknya setelah 27 miliar tahun cahaya ya, maka dia baru nyampe ke kita. Cahayanya nyampe ke kita setelah miliaran tahun. Ya. Jadi gimana? Oh, bahkan ada bintang-bintang yang kalau kita malam lihat bintang, malam-malam kita lihat di luar ada bintang. Ada bintang yang terlihatnya baru sekarang, padahal dia di sinar awalnya tuh miliaran tahun yang lalu. Berarti apa? Ada kemungkinan dia sudah mati. Jadi yang kita lihat itu sebetulnya bintang yang sudah mati, tapi cahayanya baru menyampai ke itulah Allahu Akbar ya, luar biasa jauhnya, luar biasa besarnya alam raya ini. Next Bu Ade. Ya, jadi kenapa kesimpulannya Ibu ya, mengapa black hole itu penting? Jadi ini kita bisa memahami hukum fisika dan struktur alam semesta. Dan yang penting lagi ya, bahwa dengan kita mempelajari black hole dan juga mempelajari alam semesta, maka kita lihat bahwa itulah kebesaran dan kekuasaan Allah. Mudah-mudahan dengan kita lebih sering lagi mengamati apa yang ada di alam raya, ya, itu membuat kita jadi paham bahwa Allah itu benar-benar maha besar dan maha kuasa. Dan dengan itu kita setiap hari sholat, ya, setiap hari sholat. Bisakah kita pada waktu sholat Allahu Akbar itu benar-benar membayangkan bahwa oh kita tuh benar-benar nggak ada apa-apanya, bahwa Allah itu yang maha besar, maha kuasa. Jadi kalau ada persoalan, kita udah belajar MR ya, udah belajar MR, ada persoalan, serahkan kepada Allah. Kita nggak ada apa-apanya. Kita mengenolkan diri ya. Kita mengenolkan diri. Allah itu yang Maha Esa, Allah itu satu. Kalau kita masuk ke dunia kuantum ya, saya tambahkan sedikit ya. Kalau kita masuk ke dunia kuantum itu bagaimana caranya? Itu kita merasa bahwa kita udah nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, bahwa kita selalu mendahulukan Allah, maka hasilnya akan luar biasa ya, dunia kuantum.
Jadi kita mendahulukan Allah, satu Allah di depan, kita di belakangnya nol, nol, nol. Berapapun kita ambil nol makin besar. Tapi kalau kita mendahulukan diri kita yang nol, berapapun nolnya nggak ada artinya. Kalau kita menaruh Allah di belakang, nol, 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 satu itu. Tapi kalau kita mendahulukan Allah satu, nol, 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 nol itu ya. Jadi insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa dengan mengamati apa yang ada di yang mudah-mudahan kita jadi semakin sadar bahwa kita harusnya hanya bergantung kepada Allah, jangan bergantung kepada yang lain. Ya. Mungkin itu saja Bu Ade yang disampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Kalau ada yang mau didiskusikan, di sini ada ahlinya ini, ahli astronomi Bu Ade. Kalau ada keliru saya mohon maaf. Masya Allah, luar biasa, dahsyat Budia. Ini mengingatkan materi waktu saya kuliah S1 sih, tapi berapa puluh tahun yang lalu. Iya, makanya saya bilang ini ahlinya Bu Ade ini sebetulnya. Kalau ada pertanyaan yang nggak mudah, silakan kepada Bu Ade. Enggak, materinya udah sangat dahsyat. Saya juga tadinya saya nggak kepikiran bahwa ternyata bisa loh kita sharing ilmu astronomi ke umum ya, karena saya selama ini berpikir bahwa ini ilmu yang tidak mudah. Jadi kalau saya sharing takutnya terlalu apa ya, tapi alhamdulillah Bu Dia bisa membawakan dengan begitu rapi, dengan begitu teratur, Masya Allah luar biasa, sehingga insya Allah lebih mudah dipahami. Dan juga terima kasih sudah ikutan syiar ilmu astronomi. Ya Bu Ade, saya sebenarnya pengen banget sebetulnya sebelum ini saya tuh pengen yang Big Bang ya Bu Ade. Oh, Big Bang ya, itu awal terbentuknya alam semesta. Itu lebih nyambung ke ayat yang disampaikan di awal ya. Itu ledakan. Cuman karena background itu sangat menarik buat saya gitu ya, sehingga saya tuh banyak sekali sih materi mengenai astronomi yang menarik. Cuman mungkin next time. Jadi ya mungkin saya sekedar ini aja sih. Itu tadi sudah luar biasa banget. Jadi kita tahu betapa dahsyatnya alam semesta yang Allah ciptakan ini, betapa sangat luasnya. Bahkan seperti tadi ya mengenai jarak kecepatan cahaya. Bahkan bintang yang terdekat dengan kita atau dengan matahari itu adalah Alpha Centauri. Itu yang paling dekat dari matahari, itu jaraknya sekitar 4 tahun cahaya. Jadi bintang yang kita lihat di malam hari itu bahkan dia membutuhkan perjalanan untuk sampai ke bumi, cahayanya sampai ke bumi bisa kita lihat itu paling dekat itu 4 juta tahun baru sampai. Bahkan tadi ada yang miliaran, jadi bahkan bahkan mungkin itu sebelum Nabi Adam ya, karena bumi ini kan memang sudah tercipta sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi seperti itu. Apalagi tadi ya, Masya Allah luar biasa. Dan mungkin yang bisa saya tambahkan, mungkin jadi sebenarnya bintang itu sama dengan manusia, bintang yang ada di langit ini, baik yang jarak dekat maupun yang jarak tidak dekat. Maksudnya sama dengan manusia dalam segi usia. Jadi ada bintang yang masih bayi, ada bintang yang masih anak-anak, ada yang remaja, ada yang sudah sepuh, ada yang sudah mati, dan akhirnya salah satunya apabila dia bintang raksasa, maka menjadi black hole. Jadi di langit ini umur bintang itu bermacam-macam. Kan ada bintang yang bayi karena bintang-bintang baru pun terus bermunculan, dan yang sudah sepuh akan mati. Jadi sama seperti kita, ada yang lahir, ada yang hidup, remaja, tua, dan mati. Siklusnya sama, siklus bintang, usia bintang sama dengan siklusnya kita. Hanya kalau kita siklusnya pendek, nggak sampai 100 tahun, kalau bintang siklus hidupnya bermiliar-miliar, seperti itu. Dan alam semesta ini terus berkembang ya, expanding universe akan selalu berkembang. Expanding universe sendiri itu ada di Al-Quran, nanti mungkin lain kali bisa saya sharingkan. Dan mungkin untuk kaitannya dengan MR, ilmu ini amat sangat dahsyat ya, bagaimana kita bisa semakin yakin bahwa tidak mungkin ada Tuhan lain selain Allah
yang bisa menciptakan universe alam semesta sedemikian dahsyatnya. Tidak mungkin ada Tuhan seperti itu Bu, selain Allah. Kan banyak Tuhan-Tuhan yang lain ya, ini semakin betul, menambah betul. keyakinan kita. Tuhan-Tuhan yang lain itu yang kita tahu tidak mungkin bisa Nggak menciptakan. mungkin, betul. Itu Bu Ade, yang saya heran kenapa orang-orang yang kerja di NASA itu nggak pada masuk Islam ya? Saya tuh pikir gitu. Itu hidayah. Itu mestinya Hidayah. kalau agama yang masuk akal tuh hanya Islam. Kayak misalnya ya maaf ya, kayak Kristen misalnya ya. Ya Nabi Isa kan Yesus manusia gitu loh. Tidak Apa mungkin mungkin menciptakan gitu. universe ini. Iya, mana mungkin gitu kan, atau Buddha atau siapapun lah itu ya. Jadi saya Tapi pikir ya itulah kenapa hidayah. orang NASA nggak pada masuk Islam ya? Kalau dulu pernah ada seorang ilmuwan Soviet gitu ya, dia ditunjukkan Al-Quran mengenai ayat-ayat yang kaitannya dengan astronomi. Ya dia komentarnya hanya, ya mungkin karena belum dapat hidayah, mungkin komentar simpelnya kalau kita bilang, wow keren gitu aja. Ya Allah, Maksudnya, oh ada kok, oh ada ternyata di Quran, wow keren gitu aja. Ya karena sayang ya, belum dapat hidayah seperti itu. belum dapat Jadi kita hidayah. selalu bersyukur dari kecil, dari lahir kita sudah, alhamdulillah sudah Allah berikan dari semenjak ruh kita ya, kita sudah terlahir dari orang tua yang ya enggak, saya kurang paham kalau yang lain. Kalau dari saya sendiri terlahir dari orang tua yang Islam, yang Muslim, alhamdulillah Alhamdulillah. itu kita merasa dipilih oleh Allah untuk Betul, mendapatkan betul. itu semua. Betul, Bu. Masya Allah. Terpilih lah Alhamdulillah. istilahnya. Iya, karena yang kerja di NASA aja melihat kehebatan ini aja belum tentu bisa menerima Islam ya. Kalau kita Iya, Alhamdulillah. Bu Ade ini ada pertanyaan nih. iya silakan. Eh, Silakan bisa raise hand, bisa mungkin kalau chat saya belum baca. Baik. Bu Ade, oh ini Bu Ria ya, Bu Ria Iya. tanya ada rekaman Ada atau enggak. grupnya Ya, yang Ibu direkam ya. khusus muslimah, ada namanya komunitas muslimah Magnet Rezeki kepada Ibu Din ya. Untuk Ibu bisa join di grup, nanti bisa hubungi saya chat nomor saya Bu ya, izin saya share nomor HP saya di 0812 2421 382. Ibu Din tinggal di mana? Udah saya share. Oh iya, kalau kami kajiannya ada di Tangsel ya Bu Diah ya, khususnya di BSD. Tapi teman-teman dari Tangerang, dari Tangsel juga mereka insya Allah hadir, dan kajiannya itu sepekan offline, sepekan online, selang-seling. Jadi kalau hari ini Selasa, setiap Selasa pagi ini online, maka Selasa pekan depan offline. Seperti itu apabila Budin tempat tinggalnya masih di sekitar Tangerang atau Banten atau Jakarta bahkan, mungkin silahkan bisa hadir. Assalamualaikum Bu Dia, Bu Ade. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Prapti. Punten, mohon izin. Materinya sih bagus, cuman saya nggak mudeng. Nggak mudeng ya, asal. Nggak mudeng. Serius, Iya. materinya bagus banget. Saya nggak paham. Yang Iya. saya pahami intinya pokoknya eh kita tuh ciptaan Allah yang maha keren banget tuh banyak banget. Kita Betul, harus selalu taat ke Allah, itu aja sih yang saya pahamin itu. Apalagi yang pakai hitung-hitungan tadi, aduh piye, nggak ngerti. Iya, nggak apa-apa. Siar ilmunya sebenarnya itu ilmu untuk semakin mengenal Allah. Iya. Iya. Secara umum begini sih Bu Prapti, secara umum begini Bu Prapti, bahwa bintang itu kalau dia sudah mati gitu ya, dia bisa berubah menjadi black hole. Dan ternyata black hole itu, fenomena adanya black hole itu ternyata sudah ada di Quran. Itu yang luar biasanya gitu loh. Jadi bahwa selama ini orang bahkan mengatakan bahwa itu black hole, lubang hitam, seolah-olah ada lubang di angkasa gitu ya. Padahal itu bukan lubang, itu adalah bintang yang sudah mati gitu. Karena dia Yang mati, bisa menarik alam semesta gitu ya. nah, bisa menarik hal-hal yang ada di sekitarnya karena dia gravitasinya sangat tinggi. Oke. Nah, jadi dia tuh bukan lubang. Itu salah satu keistimewaannya Al-Quran. Ya, di Quran dikatakannya bintang yang tersembunyi. Jadi dia tuh bukan lubang. Jadi ini saya tuh salah apa termasuk yang membuat saya takjub tuh itu. Quran itu dengan bahasa sederhana bisa menunjukkan hal-hal yang
luar luar biasa. biasa gitu dengan bahasa yang sederhana. Ya seperti tadi Bu Ade bilang bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa Allah meluaskan kan. Allah meluaskan. Alam raya ini diluaskan. Kalau di ilmu pengetahuan ya itu Big Bang sebetulnya diluaskan. Kalau makin luas berarti dulunya makin sempit kan. Makin sempit berarti dulunya satu. Bahkan bagi tadinya satu eh, meledak gitu istilahnya. Jadi hal-hal yang sangat sebenarnya kalau di pengetahuan itu memerlukan bahkan ratusan tahun untuk mempelajari, di Quran itu disebutkan dengan bahasa yang Sudah sangat ada dari sederhana dulu dan ya. luar biasanya sangat tepat. Ya, dan sangat tepat dibilang bintang yang tersembunyi. Iya. Dan luar Kalau biasanya dia bisa menarik Punten Bu Diah, alhamdulillah. Bu Diah, punten Bu Ade. Iya. Itu Ya, Terima mungkin kasih ini Bu Dia. tadi materi yang tadi sama-sama Bu Bu Diah Raffi. sampaikan kan itu bagus banget ya, punten pisan izin. Mungkin bisa dikaitkan dengan ilmu MR-nya tadi kan saya mendengar kata Bu Diah dunia kuantum. Nah, itu Ya. Bu Diah mungkin lebih dijelaskan keterkaitannya dengan ilmu MR nih dengan materi yang Budia sampaikan gitu. Sehingga mungkin untuk kita nih semuanya para penerima ilmu yang Budia sampaikan lebih memahami dengan konsep MR-nya itu lebih keterkaitan apanya sih gitu dia maksudnya. Mungkin ya gitu. Mungkin ada sebagian yang oh paham nih ilmu angkasanya gini sedangkan saya bukan anak IPA gitu kan ya. Cuma belajar IPA di SMP gitu ya. Cuma mungkin oh keterkaitannya dengan ilmu MR tuh apanya ya gitu. Jadi tadi saya mendengar kata-kata dari Budiah, ini dunia kuantum nih sangat. Akhirnya saya tadi berpikir gini, ini tadi ada lubang, terus ada tarikan yang apa sih itu tadi sinar apa apa itu yang kecil dunia kuantum. Saya lagi memahami gitu Budia. Nah coba punten Budia izin gitu keterkaitan dengan ilmu dunia kuantum itu yang di mananya mungkin kan kalau di Qurannya pasti udah ada ya tadi dijelaskan agar mungkin kami semua di sini lebih paham itu saja mungkin Budia dari saya maaf banget terima kasih Ya, bagaimana Bu Ade? uh, Sampai bisa menjawab. kalau izin saya oh iya mangga ini ya. Bu Ade Budia keterkaitan ilmu MR apakah di materi dunia Kalau kuantumnya dari apakah di ini kalau dari mananya gitu. saya ya Teh ya. Kalau dari saya apa yang disampaikan oleh Budiah tadi adalah real Iya terjadi di alam semesta. iya betul Oh, bukan kuantum, memang di alam semesta itu pakai hukum fisika kuantum, tapi bukan dunia kuantum yang dimasukkan di dalam MR, beda. Kalau dunia MR itu kan yang tidak terlihat. Kalau ini bisa dilihat dengan teleskop, dengan apa namanya? Sekarang ada teleskop yang luar angkasa, apa itu bisa terlihat. Kalau dunia kuantum MR itu yang kita nggak bisa lihat apa yang ada dalam diri satu sama terhubung tapi di dunia yang bukan real. Tapi kalau yang apa tadi bintang, black hole, apa itu bisa terlihat, bisa diamati, bisa diobservasi gitu. Jadi beda. Itu kalau dari saya. Kalau kaitannya dengan ilmu MR, kalau menurut saya ini kaitannya kalau saya kepada ilmu Garputala, vibrasi dari Al-Quran. Karena selama ini banyak orang yang oh iya tahu Al-Quran, oh iya tahu Al-Quran itu syifa, oh iya Al-Quran itu petunjuk, tapi belum yakin. Masih kalau kata Pak Nas bahkan masih yakin kepada Google gitu kan. Nah sebenarnya ini tadi Bu Diah sampaikan bahwa apa yang ada terjadi di bumi maupun di langit itu semua sudah ada di Al-Quran. Kurang yakin apa sih terhadap Al-Quran? Kalau kita minta petunjuk kepada Allah, wasilah Garputala, terus Allah berikan petunjuk atau syifa melalui ayat-ayatnya Allah. Banyak, mungkin bukan banyak ya, ada enggak? Mudah-mudahan tidak. Sedikit ada yang belum meyakini bahwa itu adalah petunjuk dari Allah. Bisa jadi itu karena garis kebenarannya masih tinggi, bisa terjadi karena perisainya juga masih ada, tapi mengakibatkan tidak yakin bahwa oh ini loh Al-Quran itu benar dari Allah gitu. Bahkan apa yang nggak nampak oleh kita yang jauh bermiliar-miliar pun ada di dalam Al-Quran. Jadi lebih kepada, kalau ini kaitannya dengan MR loh ya, karena teis. Kalau saya melihatnya kepada
kalau di jurus-jurus dikaitkan dengan jurus-jurus MR, saya kaitannya kepada vibrasi dan Al-Quran. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini ada di dalam Al-Quran. Jadi apalagi persoalan-persoalan kita yang katakanlah ya persoalan dunia yang mungkin masa iya sih Al-Quran nggak apa Allah berikan jawaban lewat Al-Quran, masa sih nggak bisa menjawab itu semua gitu. Mohon maaf itu kalau dari saya Budiah, mungkin dari Budiah atau CTMR yang lain, Masya Allah, monggo silahkan Budiah. Ya, keren. Kalau dari Ya, saya terima sih, kasih Bude, Masya Allah. kalau dari saya sih lebih ke ini ya, dengan memahami betapa maha besar dan maha kuasa, maha hebatnya Allah, maka itu kita pada waktu sholat, ya, kita kan di ilmu MR juga kan kita masuk gua keajaiban, kita di situ mendekatkan diri kepada Allah, ibadah ditingkatkan, maka insya Allah ibadah kita akan jadi semakin khusyuk. Kita ibadahnya akan benar-benar lebih kebayang nggak sih kita mau ketemu seseorang yang jabatannya tinggi aja kita tuh benar-benar serius nggak bercanda gitu kan ya. Apalagi kalau kita tuh menghadap Allah yang benar-benar maha besar, yang maha kuasa. Nah, tentunya ibadah kita akan lebih khusyuk lagi dan kita meminta kepada Allah dengan lebih sungguh-sungguh. Jadi mungkin kalau saya melihatnya lebih ke jurus kalau mau dikaitkan dengan MR ya, jurus ke buah keajaiban. Dimana kalau kita mendekat ibadah dengan sungguh-sungguh, maka keajaiban akan lebih mudah hadir. Kalau mungkin saya bisa lihat dari situ juga ya. Ya, Masya Allah itu juga sama ya kekaguman kita itu akan menambahkan keyakinan kita. Khusyuk ya, menambah kekhusyukan ya kalau kehusyukan, betul. Kalau kita ibadah itu ya, kalau Umar Mita itu bikin kelas, Ustadz Umar Mita tuh from the earth to the ars itu gitu ya. Kalau kita sholat, kita apa itu sebenarnya bisikan kita tuh menembus langit sampai ya langit itu kan nggak terukur ya sampai ke arsnya Allah. Itu Dan kalau dilihat dari kecepatan cahaya itu tadi ya, kecepatan cahaya ya, kalau kita mulai itu hubungannya dengan ayat Al-Quran juga banyak. Seperti benar-benar kata Bu Ade tadi ya, Garbutala ya. Kita masih ingat ceritanya Mbak Dwi Purhayati yang dia mendapatkan surat As-Sajdah ayat 5 ya, bahwa sehari di sisi manusia sehari di sisi Allah sama dengan 5.000 tahun atau 50.000 tahun gitu ya. Kalau kita lihat dari kecepatan cahaya, malaikat itu kan cahaya kan? Malaikat itu kan cahaya. Jadi makanya malaikat tuh bergerak ke atas secepat bahkan lebih cepat ya saya rasa ya. Itu makanya kita jadi lebih memahami, oh maksudnya di sini bahwa sehari di sisi Allah itu sama dengan sekian ribu tahun di sisi manusia, itu ya seperti itu, bahwa buat kita kecepatannya paling banter berapa kilometer sih gitu kan ya. Sedangkan kalau malaikat itu bisa wet dan juga seperti Isra Mi'raj juga begitu. Isra Mi'raj itu dunia kuantum, bener nggak? Iya, kalau hubungannya dengan betapa itu kan lebih kecepatan cahaya itu cuma semalam ya, soalnya nggak butuh sekian tahun cahaya lebih iya, dari bahkan lebih kan ya. Semalam gitu juga kan, pulang pergi ke arsnya Allah, kembali lagi ke bumi. Jadi kita mempelajari yang tadi mungkin Bu Prati bilang itu angkanya bingung ya, itu kecepatan cahaya ya 300.000 kilometer per detik, itu kan cepat sekali, dan itulah kecepatan malaikat naik turun ke langit gitu kan ya. Jadi insya Allah dengan kita mempelajari hal-hal seperti ini ya menambah iman kita gitu, insya Allah, dan lebih memahami ayat-ayat dalam Quran. Oke. Siap, Budia, Bu Ade, terima kasih. Alhamdulillah jadi di sini lebih jelas lagi. Teman-teman masih on kan? Assalamualaikum. Ini pada senyap ini. Nyimak Bu Ade. Alhamdulillah, semoga tambah kagum ya. Iya, saya juga ingin ini menyapa CTMR Dahsyat yang sudah bergabung tadi. Bu Prapti sudah kita sapa, Bu Ria, Bu Heria, assalamualaikum Mbak Ria. Masya Allah. Masih di mute Mbak Ria? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Alhamdulillah. Allah, belakangnya udah banyak bintang, Bu Ria.
Iya, ini Itu langsung biar Latar sesuai. belakangnya Mbak Ria udah Saya cocok. udah background-nya. Masya Allah, keren banget Bu dia. Eh, Bu Ade, izin menambahkan sedikit ya Bu Ade. Monggo Ya. dengan senang hati. Jadi mungkin teman-teman black hole ini kan terjadi karena bintang yang sudah mati ya Bu Diah ya. Ya, betul Bu. Jadi, nah para ilmuwan itu kan ngelihatnya tuh kenapa disebut black hole tuh seperti karena nanti itu kan di atas itu kan kosong ya, di Mars itu kosong. Jadi pokoknya ada massa yang Space Mbak. Hah? Putus ya? Putus. Enggak, Masih kok bisa. masih Oh Maria iya, lanjut. siap. Budiahnya yang Oh iya, budianya fresh. Nah, terus apa namanya tuh dia tuh bisa narik narik bintang-bintang di sekitarnya gitu loh. Jadi Ya. akhirnya kelihatannya tuh seperti seperti ada lubang yang shoot, shoot. Jadi kalau ada apapun hilang, ada apapun hilang gitu loh. Ada apapun hilang, entah apapun, bahkan cahaya pun bisa hilang. Jadi kalau ibaratnya kebayang nggak kalau misalkan teman-teman punya apa center ya, kan bintang itu kan bercahaya ya. Nah kalau punya center, terus senternya itu dicolokin ke tempat yang gelap, itu pokoknya nggak kelihatan sama sekali. Nah begitu juga dengan kejadian di black hole tersebut gitu loh teman-teman. Dan kaitannya dengan magnet Rizky, Masya Allah ya. Tadi Bu Diah cerita bahwa yang orang-orang yang menemukan black hole pun belum tentu masuk Islam ya Bu Diah ya. Gitu. Jadi kaitannya kalau saya mengaitkannya dengan keajaiban. Jadi kita semakin paham bahwa keajaiban dalam bentuk uang itu hanya pancingan gitu loh. Hanya pancingan menuju keajaiban selanjutnya. Keajaiban hakiki itu adalah ketika kita memahami ada ilmu dan hikmah di sekeliling kita gitu. Itulah keajaiban yang sebenarnya. Terus dikaitkan dengan ilmu MR lagi, kalau saya melihatnya energi ya. Pak Nas kan bilang bahwa kita ini kan makhluk energi gitu ya teman-teman. Nah energi itu apa? Sebetulnya energi itu dalam bentuk cahaya itu adalah bagian dari energi gitu. Dan saya mempelajari tentang alam ruh ya teman-teman. Ruh itu kan itu dibangun berbarengan dengan dibangunnya alam semesta, begitu juga Nur Muhammad. Jadi Nur ada suatu cahaya yang ada suatu cahaya yang mengawali penciptaan alam semesta lainnya gitu loh. Itu jadi semuanya ini ada di Quran surat Nur tuh teman-teman gitu. Bahwa semuanya ini berawal dari Nur Muhammad gitu. Nah, Masya Allah. Jadi dikaitkannya lagi dengan MR, la haula wala quwata illa billah, kita ini sebenarnya tidak ada kekuasaan ya dan dalam dunia satu sama terhubung dunia kuantum ya kita dengan alam semesta kemudian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semoga kita selalu terhubung gitu. Rasulullah sebenarnya selalu terhubung dengan kita tapi kitanya ini yang kadang-kadang tidak terhubung karena apa? Karena perisai rezeki yang ada di dalam diri kita. Jadi dan setuju Bu Dia tadi sebetulnya ini gua gua keajaiban ya, gua keajaiban. Kadang kita juga ketika kita Allahu Akbar gitu ya, Allahu Akbar, kan kita sudah berikrar bahwa Allah itu maha besar. Tapi kok di pikiran kita masih berpikir, ya Allah hutangku masih banyak gitu loh. Gitu. Eh, Allahu Akbar. Ya Allah, kok anak-anak saya masih nggak bisa diomongin gitu. Allahu Akbar. Tapi yang dipikir tuh kadang persoalan kita. Padahal persoalan kita itu nggak ada apa-apanya dibanding Allahu Akbar tadi. Dan dengan terjadinya fenomena black hole ini mengajak kita bahwa benar-benar bahwa Allah itu maha besar ya. Ya mewakili bahwa persoalan kita, apapun persoalan kita, itu benar-benar nggak ada apa-apanya, teman-teman. Entah impian yang belum terkabul, misalnya teman-teman merasa, Bu, saya udah ikut MR kok merasanya seperti belum ajaib ya, gitu loh.
Nah, justru keajaiban itu, makanya tadi saya mengajak keajaiban itu adalah ketika kita mendapatkan ilmu dan hikmah yang mengajak kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Insya Allah persoalan itu entah amanah atau apapun ya, atau impian yang belum terkabul, kalau kitanya tidak tertarik energinya, kalau jangan sampai amanah itu menjadi black hole ya Budi ya. Jadinya saya jangan sampai persoalan yang mengantar itu tuh menjadi black hole, kita yang ketarik ke sana gitu loh. Jangan gitu. Itu adalah benda mati, anggap itu adalah benda mati, fokus kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Semangat gitu. Atau misalkan ada biaya-biaya yang belum terbayar gitu kan, atau misalkan banyaklah ada omset yang belum naik gitu. Itu ada, jangan sampai itu black hole yang akhirnya menarik kita. Tidak, kita insya Allah kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Makasih Bu Ade dan teman-teman, Budia. Masya Allah, makasih Mbak Ria sharingnya, Masya Allah, menambah Makasih Bu Ria. wawasan kita, Insya Allah. Sama Teh Iis. Baik, ibu-ibu yang lain, teman-teman yang lain, monggo silakan. Kalau mau diskusi di luar tema ini juga nggak apa-apa. Yang penting kita masih dalam skop magnet rezeki, tidak harus mengenai black hole ya. Tapi dalam praktek kita sehari-hari dalam mempraktekkan ilmu magnet rezeki, apabila ada keajaiban, mungkin mau testimoni atau sharing, mungkin ada sesuatu yang memerlukan masukan atau seperti apa, ibu-ibu monggo silahkan. Oh iya, belum saya sapa juga, di sini ada CTMR yang dahsyat juga, Bu Tri dan Bu Zahra. Assalamualaikum Bu Tri dan Bu Zahra. Waalaikumsalam Bu Ade. Alhamdulillah akhirnya bisa terdengar suara Bu Tri yang merdu. Bunda Ade, ini saya Bu Nedra dari Bandung. Halo, Assalamualaikum. Ada yang baru, Bu Ade. Waalaikumsalam Ibu Nedrawati ya, salam kenal Ibu. Bu Dia, Bu Ade ya, saya ikut nimbrung di sini ya. Iya, terima kasih banyak Ibu sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf, Ibu dari mana, Ibu Nedrawati? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Alhamdulillah, kumaha damang. Sayanya tadi kebetulan nih lagi di kantor ini, tapi kosong saya ngajar ya Bu Ade ya. Jadi masih kedengaran suara saya? Masih Ibu, masih jelas Ibu, monggo silahkan. Ya. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di Zoom ini. Kan serta-merta ini terjadi begitu saja, tapi adalah atas izin Allah ya Bu Ade ya. Iya. Saya dengar tentang black hole tadi ya, saya ingat cerita di Magnet Rezeki itu ya, ada filmnya kalau waktu itu kita ya. Di THR ya Bu ya. Seorang yang di kantor, kemudian dia lagi tidak muda, kehidupannya udah lembur kayaknya ya, kalau dilihat oleh mata kepala saya gitu ya. Betul. Jadi dia tahu kopi terus, kemudian dia mungkin ada ya, kemudian ini ya apa namanya itu tiba-tiba ada di fotokopinya itu ada kayak black hole gitu ya kalau nggak salah. Di kertas. Kemudian dia dapat keajaiban ya. Jadi kalau keajaiban, misalkan dia mau pingin coklat juga gampang diambil. Kemudian walaupun akhirnya endingnya dia tertutup karena mau ngelihat brankas juga, jadi bisa dia lakukan keajaiban itu ya, black hole-nya itu. Nah, kalau dilihat dari film itu, saya ngambil kesimpulan bahwasanya di alam semesta ini seperti tadi Bu Dia terangkan, bahwasanya adanya keajaiban-keajaiban yang tadinya dimulai dengan Al-Quran ya, Bunda Ade ya. Nah, jadi di sini kita dengan adanya saya menambah wawasan saya tadi, ternyata ya memang dulu belajar juga tentang alam semesta ini seperti kata Bu Dia tadi, sebetulnya saya mau ngajarkan Big Bang ya, saya juga belajar tentang itu sedikit waktu itu, tapi lupa ingat ya. Jadi kita alam semesta ini kan menyatu dulunya ya. Kemudian karena adanya besar. Ya Allah yang tadi Allahu Akbar itu, Allah Maha Besar, ingin menjadikan bahwa ada langit dan bumi terpisah lah gitu ya. Nah kemudian kalau saya ambil kesimpulan dari pelajaran Bu Dia tadi, memang itu adalah kita itu harus ke Allah itu harus sangat-sangat lah, bahwasanya kita ini kecil loh di mata Allah ya. Allah itu yang sangat maha besar sekali. Jadi dengan pelajaran ini saya dapat ilmu yang sangat dahsyat sekali, bahwasanya kembalilah kita ke Al-Quran, bahwa kita ini kecil, nggak ada sebutir debu.
kemudian kita nggak ada lagi persoalan seperti kata Bunda siapa tadi yang terakhir ini mengatakan bahwasanya Heri kok ya, saya Ibu Heri. mungkin rezeki kok belum aja ajaib gitu ya. Tapi saya ya sependapat dengan Ibu tadi yang sebelum saya ini ngomong bahwasanya benar kalau kita karena mungkin bisa jadi karena kurang syukur ya Bunda ya, karena menurut saya kurang syukur kepada Allah sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita kita amanah belum dibayar. Nah, itu kan mungkin masih ada perisai-perisai kita yang belum kita tobatin mungkin ya kata Pak Nas. Nah, kalau kita ada satu perisai itu harus sholat tobat 1 kali kan begitu. Jadi boleh jadi ada pembelajaran ini saya menambah keimanan saya kepada Allah bahwa saya ini kecil. Saya ini kalau belum ada terkabul ya mungkin sama dengan pendapat teman yang lainnya, persoalan hidup kita belum tercover, belum terwujud hari ini, ada yang tidak tepat dengan diri kita ya. Jadi saya mencoba, saya baca Al-Quran itu dengan tadi dimulai dengan Al-Quran, dengan ada ilmu makna rezeki ini sangat dahsyat sekali bagi saya ngaji kemana-mana tapi tidak ditemukan bagaimana persoalan hidup saya bisa atasi. Makanya panas saja hati itu sebelum adanya masuk belajar sama Ustadz kita yang sangat dahsyat ini, Ustadz Nasrullah. Nah, kemudian saya coba baca Quran terus Bunda ya, jadi Bunda Ade ya, jadi saya sampai 10 juz itu baca Quran, kemudian oleh Allah terselesaikan gitu. Ada testimoni ya, kalau boleh disebut testimoni ya, saya nggak punya rumah, ngontrak rumah ya, saya merantau dari Padang ke Bandung gitu ya, 19 tahun, kemudian masih ngontrak aja pada sebelum dapatnya ilmu makna rezeki ini ya. Tapi setelah saya dapat ilmu dari Pak Nas, saya baca Quran terus, sholat tobat terus, sedekah semampu saya, akhirnya saya dapat rumah itu. Dulu udah pernah waktu saya ini di share waktu saya CTMR yang kemarin itu yang terakhir itu ya, jadi saya bilang bahwasanya saya dapat rumah loh 1,8 miliar Bunda Ade ya. Ajaib kemudian, ya alhamdulillah gitu ya, saya di depan Pak Nas juga saya udah kasih tahu ya gitu ya waktu itu. Jadi kalau hari ini kita belum pas ya, kita belajar dengan Budia tadi bahwasanya Allah tuh sangat maha besar sekali. Jadi cobalah kita mendekat terus kepada Allah, kemudian menghamba. Karena kita ini memang hamba ya. Jadi nggak ada lagi persoalan mikirkan bagaimana saya belum sukses, belum ini. Yang tugas kita adalah disuruh Allah baca kitab suci. Nah, Al-Quran itu sudah sangat sempurna ya, termasuk juga black call tadi yang diterangkan oleh Bunda. Itu saja mungkin ya Bunda ya. Enak ada ayah di sini Bunda ya, Bunda-bunda semuanya. Ayo kita tambah mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang diingatkan oleh Ustadz Nas kita, ya kita belajar darbu ta'ala lah, kemudian sedekah ya, kemudian itu akan mengangkat kita. Nanti akan lama-lama akan persoalan hidup kita oleh Allah yang maha besar tadi. Kata Ustadz Nas kan begitu. Kalau kita punya persoalan, kalau kita mau sholat tepat waktu, ya kita serahkan semua. Allahu Akbar, ya Allah maha besar. Jadi tidak diingat-ingat lagi persoalan hidup kita. Tugas kita cuma belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, baca Quran, sholat tepat waktu. Nggak ada lagi TV kita ditutup lah gitu ya. Kemudian kepada orang di list lah siapa orang yang pernah tersakiti oleh kita, mungkin terumbu karang kita yang belum termuliakan gitu ya. Nah, kita itu aja perubahannya. Jadi sangat ini sekali Ibu Dia, makasih itu ilmu ini sangat mengingatkan kembali kepada saya. Saya nggak ada sebutir debu. Itu saja mungkin ya. Makasih teman-teman semuanya, pasti bisa ajaib. Pelajari terus, yang seperti yang diterangkan oleh ingat tentu Allah itu adalah sangat besar sekali ya. Saya ini nggak ada sebutir debu gitu ya. Ya menghamba terus ke Allah, jangan patah semangat, karena nyawa kita pun sekalipun diambil oleh Allah, kita nggak bisa ngelakkan ya bunda semuanya ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya nggak pas ngomongnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat. Terima kasih Bu Nedrawati tadi atas testimoni dan support kepada kita semua untuk terus istiqomah mempraktekkan ilmu MR dan yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan, memberikan maunah dengan keajaiban atas semua persoalan kita. Yang penting perbaiki diri, mengamalkan ilmu magnet rezeki
itu ya. Benar, Mbak Dan Ade. tetap yakin kita di alam semesta ini kita nggak ada apa-apanya. Tadi Bu Diah sudah menyampaikan video tadi ya Bu Diah ya, dari yang Ya, skala, benar. aduh Ya. udah nggak pakai Jadi skala kalau lagi kalau Ade itu juga sih. tadi ilmunya saya juga nyerap tuh, subhanallah ya. Alhamdulillah ya Ibu Nedrawati sudah dapat keajaiban yang ajaib, ajib. Iya. Itu Masya Allah. Masya Allah ini Oh, tadi dia di bisa chat. tuh. Iya, pokoknya kita Eh, yakin bisa Allahu Akbar kata Pak Nas gitu ya. Ya, Emang Allah bisa, Akbar. Ya, yakin bisa Allahu Akbar. ya, ya. Allah Akbar. Ya Benar saya. Alhamdulillah Ya, ini di ya, chat saya Bu setuju Ibu Hairnya. Nedrawati. Saya setuju sekali bahwa kita mengenalkan diri ya, kita mengenalkan diri. Dan insya Allah dengan kita makin mempelajari hal-hal yang luar biasa, begitu hebatnya Allah, kita tuh nol gak ada apa-apanya. Dan ternyata Benar. justru itulah kita masuk dunia kuantum itu di situ. Jadi Iya, kalau benar. kita sholat dengan benar-benar menyadari bahwa kita gak ada apa-apanya, Allah itu hanya yang maha besar, disitulah kita bisa masuk ke dunia kuantum dan Iya. keajaiban akan terjadi. Dan itu sudah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah yaitu Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia kena panah, kemudian beliau tidak harus dibius, tapi beliau minta agar dicabut ketika beliau sedang sholat. Ajaib kan itu sebetulnya. Jadi itulah beliau pada waktu sholat itu dia masuk ke dunia kuantum dan hal-hal yang mungkin tidak nggak mungkin aja kalau Allah mau gitu kan. Jadi itu kalau kita mengenalkan diri, disitulah kita bisa masuk ke dunia kuantum dan itulah terjadi yang namanya satu sama terhubung. Ini juga menarik sekali Bu Ade kalau kita ngomong soal dunia kuantum ya Bu Ade ya, bahwa penelitian dari ilmuwan itu menunjukkan bahwa kalau ada satu partikel di bumi, lalu ada satu partikel lain yang ditaruh di angkasa luar sana, ya, itu pakai pesawat angkasa luar, dan kemudian yang di sini ditowel, ternyata di sana juga ditowel ke kanan, di sana juga ke kanan, sini ke kiri, itu penelitian gitu, itu luar biasa sekali. Jadi ternyata ya dunia kuantum itu seperti itu, satu sama terhubung. Tapi itu dia kita berusaha masuk ke dunia kuantum itu yang kita mengenalkan dirinya dengan apa ya, itu salah satunya kita belajar menyadari bahwa Allah itu begitu besarnya dan kita itu begitu nggak ada apa-apanya. Terus terang Bu Ade, saya beberapa kali misalnya kayak mengadakan seminar lah misalkan, saya itu bukan orang pemasaran terus terang, saya itu kadang-kadang nggak serak kalau ngajak-ngajak itu nggak mudah buat saya. Tapi suatu kali saya benar-benar pengen coba, ya Allah, pada waktu di sholat tuh benar-benar saya emang nggak ada apa-apanya lah, Allah yang bisa menarik. Saya rasa Bu Ade udah jauh lebih pinter deh, gitu, bisa mendatangkan orang-orang untuk hadir yang saya tuh agak takjub juga. Oh, ternyata alhamdulillah ya, kita memang harus usaha ya. Tapi hasil itu Allah yang kasih dan kita harus minta, ya Allah, saya pun nggak ada apa-apanya, hanya Engkau yang maha kuasa bisa mendatangkan orang, misalnya seperti itu. Itu yang itu saya sendiri sempat takjub ya. Saya alhamdulillah ikut dengan kelasnya Pak Taufik Jibril itu Bu Ade. Taufan Jibril ya. Itu yang mengajarkan mintalah sama Allah, kita tuh mengenalkan diri. Kalau di matematika, kalau kita di atas, Allah di 1, 0 dibagi 1 hasilnya berapa? 0. Kalau kita di atas, Allah di 1, Allah di bawah, 0, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau dibalik, Allah di atas, kita 0, di bawah, 1/0, unlimited, tak terhingga. Jadi di situ kita seperti kata Bu Nedra tadi ya, benar-benar di ibadahnya benar-benar kita nyadarin bahwa kita nggak ada apa-apanya, bahwa yang Allah lah kuasa, itu disitulah maka keajaiban dan pertolongan Allah itu datang. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau mau dikaitkan dengan materi kita hari ini, ya insya Allah ini dalam usaha kita untuk mengenalkan kita dan Allah saja yang satu. Kan di komputer kan hanya 1 dan 0 ya, digit. 1 dan 0, tidak ada yang lain. Binary. Binary. Allah 1, yang lain 0. Insya Allah seperti itu Pak. Tambah. Masya Allah. Dahsyat. Tadi saya lihat di chat Mbak Hairiyah, Masya Allah, selamat atas keberhasilan putrinya mendapatkan beasiswa yang nomor 2 ya Mbak Ria ya. Keajaiban Mbak Ria, dan semoga Allah membahagiakan, memuliakan Mbak Ria, anak-anak. Amin. Ini salah satu testimoni juga Bu Mbak. Ade.
Ya, Mbak. bahwa ketika kita tidak fokus kepada angka, Allah yang akan hadirkan gitu loh. Jadi Ya. keajaiban semua tuh pokoknya ketika kita bisa memuliakan orang lain itu adalah keajaiban, teman-teman. Gitu. Jadi tidak harus, pokoknya segala sesuatu hal kebaikan yang dikaitkan dengan Allah, dia niat kepada Allah, insya Allah itu adalah keajaiban. Itu adalah keajaiban sebenarnya. Mengenai angka-angka yang lain, Allah akan hadirkan gitu. Pokoknya kalau niatnya beres, lurus, yakin aja gitu, Iya. Ade. Jadi Alhamdulillah. kuncinya Iya. beresin niat ya. Ya, betul, Ade. Beresin niat. Materinya Bu Susianti yang lalu itu luruskan niat. Iya. Ya, Bu. lihat tuh. Halo? Halo. Oh, Maaf dengan Iya, Bu Ade. siapa ini? Oh, Mbak Prapti, Bu Prapti ya, Jadi silakan Bu luruskan niat Prapti. itu kan persis materinya Bu Susianti yang kemarin lalu ya waktu online juga. Oh iya. Iya. Oh, yang 2 pekan lalu online ya. Ya, Bu Ade waktu mohon itu maaf, sedang saya Yang Bu safar Ade ya. lagi, yang sama Bu Diah kemarin tuh loh Bun. Oh iya, iya ya. Nggak direkam. Siap-siap. Oh, yang dengan Bu Susi. Iya. Yang Susianti. online sebelum Budia. Jadi 2 minggu yang lalu. Ya, 2 dengan Bu minggu yang Susi. lalu. Iya. Ya. Oh, Dari Masya Allah. Cirebon. Berarti ada kaitannya kan kuncinya luruskan niat sama. Iya. Iya, Pokoknya segala sesuatu luruskan itu niat. luruskan niat itu. Luruskan niat, hanya lurus ke atas, hanya ke Allah. Iya, betul. Iya, Bismillah. betul Bu sekali. Ade, kita nobar itu ya, nobar. Apa tanggal 10 November dong, pada berangkat dong. Ayo Oh, udah iya. daftar. Silakan. Ayo, Insya Allah saya yang udah dapat milad 1 mobil ya, bareng Mama milad Uli. ke Jakarta kita. Ya, mungkin Bu Dia bisa koordinir ya, karena mohon maaf saya keluar kota. Jadi Bu Ade ini keliling dunia terus nih, Masya Allah, Alhamdulillah. oh iya, ini kembali ke asal, saya ziarah orang tua. Cara orang tua ya, Alhamdulillah. Bu Prapti atau Bu Tri, Bu Ria, Saya udah 1 Saya- mobil Bu Diah. ya, Saya, Putri, Mama Uwi, terus Neng Mega, Bu Jumroh, Mbak Zahra, 6 orang pas 1 mobil. Oh, iya. Oh, Saya udah Masya daftar Allah. juga. Ayo kalau Iya. mau bareng, boleh. Tuh, udah ada Alhamdulillah. lagi tuh, ayo, monggo. Baria ya. Iya. Baria berangkat Semua dari mana? berapa orang tuh. Iya. Jadi Baria insya berangkat Allah dari mana dong ya? mungkin Tapi teman-teman sebetulnya yang saya tuh sekarang tuh lebih seneng. Teman-teman lebih enak pakai ini deh, pakai kereta. Saya kayaknya naik Transjakarta. Naik Oh, kereta gitu. ke mana, Iya. Mbak? Itu kan cuma di Tanah Sarinah. Abang ya? Iya, dari Tanah Abang Tanah berarti Abang. ya? Mm-mm. Oh, iya, benar. Tanah Abang Sarinah deket banget. Berapa kali Benar. naik itu? Kalau Kalau dari kereta? Depok malah enak Bu Ria, praktis. Nah, dari Depok lebih deket lagi. Jangan tanya, Thais, dari Depok. Lebih dekat lah. Dari Depok mah semua kemanapun ada dari Depok mah. Bismillah, luruskan niat. Insya Allah naik apapun aman. Iya, insya Allah aman. Jadi itu aksesnya mudah banget ke situ. Persis samping Sarinah. Naik Transjakarta, turun di depan Sarinah, langsung jalan kaki. Oh, Transjakarta dari stasiun Tanah Abang. Ada. Oh, iya. Turun kalau biasanya kalau dari stasiun Tanah Abang berarti turunnya di eh sebelum Kebon Sirih. Dari Di situ jalan Gambir, kaki Bu Ria. sedikit. Turun Gambir deket. Tadi Gambir Iya. deket. Sebelum Gambir, Putri. Patung kuda. Oh, Sudirman. Iya, Tamrin, bukan Iya. Sudirman. Oh, iya, Tamrin ya. Tamrin. Itu kan Terus dari Tangerang ini piye? Aku nggak paham kalau naik dari kereta. Tamrin tinggal jalan kaki. Udah Jalan sama kaki. Mama Uli, udah aman. Dari Patung Kuda jalan kaki Bu kalau- Dia deket banget. iya. Kalau Bu Prapti sudah selesai dengan Mama Uli. Bisa naik Iya, angkot. punten. Kata si Ayah kalau turunnya di Sudirman. Kata Ayah kalau dari Iya, Sudirman apa, Sudirman stasiun tinggal ya di situ. naik. Bisa lebih mudah. Oh Hanya iya, jalan 1 bisa. kilo. Mm-mm. Iya, naik Mm-mm. Gojek misalnya atau Kalau enggak Gokar naik atau Grabcar. busway, turun depan Sarinah tinggal nyebrang. Busway bisa tinggal nyebrang gitu. Terserah Bu Dia nanti mau bagaimana. Nanti dari Tanah Abang berarti naik lagi ke arah Sudirman. Cuma 2 stasiun.
Lebih gampang naik gokar kali ya. Iya kali. Dari Tanah Abang deket kan? Itu sebetulnya deket banget Bu Dia. Deket banget Oke, kalau Deket dia banget. dari Hah? Tanah Abang deket. Maksudnya kalau rame-rame. Oke. Mm-mm. Tapi kalau naik Kalau Gogar itu ada kemungkinan jalanan penuh. Kalau naik kereta enggak. ayo kalau mau Maksudnya naik kalau mau gokar saya dari stasiun Bu Ade, dari stasiun Tanah Bu Abang. Dia, kalau mau kita rame-rame naik keretanya bareng aja. Ayo, dari mana Mbak Saya Ria temenin naik deh, dari mana? saya temenin. Mbak Ria naik dari mana? Ketemu Saya di kan Pondok Pondok Ranji. Ranji. Ketemu di Rawabuntu. Pondok Eh, Ranji. Pondok Ketemu di Ranji. ketemu di Ketemu Pondok Ranji aja. ketemu 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 di di Tanah Pondok Abang, Ranji. boleh. Itu. Ketemu di Pondok Ranji atau di Tanah Bu Abang Dia ya. dari Batan berapa orang? Nah, ini belum tahu nih saya yang baru yang daftar ini Bu Wida nih. Nah, ini ada di sini nih, makanya mumpung Bu pada di Ida, sini. Bu Ida Pokoknya Bujang, Bu Andayani tuh. Bu Yani, kalau Bu ke Wida. Jakarta tuh sekarang lebih enak pakai angkutan umum. Iya, pakai busway Iya, busway lebih enak tuh iya. depan Persib. Nah, ini Bu Teh Iis nih colek-colekin nih ada Bu Ida. Bu Ida. Ini Nah, ada Bu colek-colekin, Ida. Bu Ida. colek-colek. Ibu Kalau Dia. mau naik busway juga bisa nanti turun di Kebayoran, nyebrang langsung busway. Ayo pasukan Batan bareng-bareng rame-rame, biasanya Ayo, keren. ayo. Nanti saya pandu, bisa janjian di Ayo, mana lah, bisa saya ke Rawabuntu dulu boleh. Ini ada Bu Ida nih, ayo Bu Ida. Bu Ida. maaf saya telat nyimak tanggal berapa? Tanggal Tunggu, Bu Ida. 10 November, Bunda, 10 November Bu Ida. sayangku. Iya, Hari Pahlawan. Hari Pahlawan, betul. Iya, siap sementara belum lihat jadwal. Kayak orang sibuk. Bismillah, jadwalnya kosong pas tanggal 10. LOP, Bun, LOP. Ya, Amin. Ayo intinya kita birukan Jakarta. Amin. Bersihkan biru. Ida nih, ada Bu Wida, ada Bu Yani, ada Bu Dia, ya, ada Bu oke. Ayo, Dani, kan Bu banyak tuh kita Dania. ngumpul di sana nanti MR. Kita KMMR. bersenang-senang di sana. Nanti Selamat bertemunya di bersenang-senang. depan, Masya Allah. nanti bertemunya di Iya. depan pendaftaran saja mungkin di sana, seperti tahun lalu di pintu sebelum masuk, seperti itu mungkin dari KMMR, seperti 2 tahun lalu ya Bu Ade ya, seperti itu nanti kan kita Setahun, registrasi Mbak. ulang. Setahun kali. Tahun Masa lalu. 2 tahun sih? Tahun lalu Tahun 2002 lalu. Kembar, Iya. 2003 tahun lalu IMT, Masya Allah tidak akan pernah terlewatkan itu buat saya, Masya Allah, karena penuh dengan keajaiban, Masya Allah. Jadi dalam artian udah ini masuk ke 3 tahun milad MR, alhamdulillah saya insya Allah dengan atas izin Allah bisa hadir, Masya Allah Bu Ade, Masya Allah. Iya, iya. Jadi memang nanti kumpul di depan sana, bisa mangga kan biasanya peserta udah banyak, pintu baru dibuka seperti itu. Jadi mending datang belakang. Enggak ya. Iya, Maaf. ya Bu Ade semoga lancar safarnya, Bapak Amin. sehat Makasih semuanya. Kami Teh. juga yang di sana Iya. acara tanggal 10 November hari Ahad lancar semuanya, mendapatkan keajaiban semuanya. Insya Allah, Bu Dia, insya Allah berjumpa di sana saja ya Bu Dia ya sama saya. Insya Allah. Itu berarti Bu Ria, maaf saya tidak membersamai KMMR dari BSD. Jadi saya insya Allah bertemu di sana saja. Oh iya. Sudah luar biasa kan. Ini juga Saya juga insya Allah mungkin bertemu di sana saja semuanya. Amin. Saya insya Allah langsung ke sana ke lokasi. Itu saja mungkin. Ya, Kita makasih saya Teh cuma Is. jemput ke BSD. Mungkin saya sekalian Iya, Bu Ade. izin sekalian pengumuman bagi teman-teman yang kemarin mengikuti THMR, baik itu di bulan Agustus maupun di bulan Oktober, THMR Muslimah ya yang ada di Tangerang. Insya Allah nanti Kamis kita akan mengadakan pembinaan THMR Kamis jam 1 siang. Nah, Kamis jam 1 siang, untuk paginya itu ada kajian di masjid depan rumahnya Bu Prapti kalau mau sekalian pagi, tapi kalau mau hadir yang siangnya saja juga monggo silahkan. Itu nanti lokasinya untuk pembinaannya di rumah Ibu Yulianti. Tadi Ibu Yulianti ada, mudah-mudahan, oh sudah ini ya. Baik, di rumahnya Mama Uwi nanti kita akan diskusi lagi mengenai materi-materi lanjutan dan sharing-sharing selama praktek ilmu MR. Semoga yang peserta THMR bisa hadir. Oh ini ada Mama Uwi, alhamdulillah. Assalamualaikum Mama Uwi.
Insya Allah Waalaikumsalam. Ya, kamis maaf kita ini ketemu ya. incesnya lagi tantrum jadinya dia di mute. Oh iya, nggak apa-apa Lagi Mama Wi. baca-baca. Nanti insya Allah ya kita ketemu. Ya, Baik, ya. teman-teman, ada yang mau sharing lagi mengenai praktek ilmu magnet rezeki? Itu Bu Mega katanya ada dapat keajaiban. Oh iya, tadi keajaiban juga tadi banyak Bu Mega, Masya Allah keren. Banyak dia mah, alhamdulillah. Ayo di-spill untuk menyemangati teman-teman. Monggo. Ya, aku kan mau ikut yang milat itu kan mobilku belum selesai surat-suratnya. Terus Biro Jasa bilang paling lambat tuh sebulan Bu, itu juga paling cepat. Ternyata nggak nyampe sebulan udah rapi. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti terus bisa ya. ya udah daftar, saya udah daftar. Terus gitu ini dari harga 10 juta tiba-tiba kata Masnya nanti aja Bu nunggu pemutihan. Besokannya ada pemutihan. Jadi cuma 4.800.000 Bu Ade ya. Apa itu untuk ngurus surat-suratnya itu tadinya 10 juta jadi 4,5 gitu. Apa nih ya Bu Ade? Jadi saya tadinya udah mau masukin, benar nggak apa-apa 10 juta juga, yang penting cepat selesai mobil saya. Kata Masnya, ntar aja Bu sabar. Besok paginya saya dikabarin ada pemutihan. Jadi ternyata kalau karena ada pemutihan ya, Masya Allah. Jadi timingnya pas ya. Timingnya pas. Rezeki on time kalau kata Bu Prapti. Timingnya pas, keren-keren. Alhamdulillah. Ini 4.800.000 ya Allah, lebihnya banyak banget kan Bu Ade. Ajaib ya, lebihnya banyak banget ya. Itu semuanya. Itu dari Maunah. Nah, kalau boleh tahu dari keajaiban-keajaiban yang Bu Mega dapat dari jurus-jurus MR apa yang sudah dipraktekkan? Kan kalau keajaiban itu kata Pak Nas ada polanya. Nah, itu polanya seperti apa? Semuanya saya ikuti dari garpu talat, sholat taubat, semuanya tuh saya datang ke ibu saya, Mah, apa yang buat Mama Rido, Mah, gitu. Terus Mama Rido sebutin apa gitu. Mama nggak suka kamu gini-gini. Oh ya udah, Mah, maafin saya. Kami berpelukan terus langsung itu tuh keajaiban bertubi-tubi gitu. Bu Ade kayak yang kata saya, ya Allah surat mobil apa ganti balik nama kok mahal banget sampai 10 juta gitu kan. Terus ya udah saya diem aja kan. Terus nggak lama udah tenang aja nanti ada pemutihan. Jadi kabarin pemutihan jadi 4.800.000 ya Allah. Jadi benar ya, ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Jadi begitu ridho Allah itu langsung perisainya terbuka, langsung hujan deras. Masya Allah. Saya juga punya ada sesuatu barang yang nggak bisa dijual Bu Ade karena ada cacat ya kan. Tiba-tiba orang itu mau dengan harga yang sesuai saya mau, tidak menawar satu rupiah pun. Nggak ditawar. Keren banget, Masya Allah. Jadi sesuai apa harga yang diinginkan, berarti di LOP kan itu harganya sekian, akhirnya dapat. Saya bilang saya maunya 150 juta, saya bilang itu. Dia nggak mau, tadinya cuma 125, pokoknya net gitu. Tiba-tiba dia nelfon, ya udah nggak apa-apa, aku bayar, aku DP-nya 50 juta katanya gitu. Terus rezeki bertubi-tubi ya, yaitu semua yang Allah gerakkan, semua Allah mudahkan. Dia tadi begitu ibu sudah ridho, maka keajaiban hadir bertubi-tubi. Dia tambah semangat ya kita semua ya, ini sebenarnya reminder buat saya juga. Maksudnya kita suka apa ya, kadang ya reminder untuk bisa istiqomah itu aja, karena istiqomah itu perlu perjuangan. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi yang Ibu Ibu Ida saya belum menyapa. Assalamualaikum Bu Ida Nurjanah Tangerang. Masya Allah sehat Ibu. Masih di mute, mohon maaf. Sama semuanya. Assalamualaikum, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bu Ida sehat-sehat. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Sebenarnya pengen sih ikut itu acara Mega Treatment, kebetulan jadwal ada ini Bu Ade, saya tuh sebenarnya bener pengen banget ya Allah udah juga. Cuman ada anak saya itu ada niat ini Bu Ade, apa istilahnya itu silaturahmi sama calonnya itu Bu Ade. Sedangkan anak saya kan masih di Gontor, cowok ya masih ajar, udah baru beres kemarin itu apa wisuda S1. Nah, tapi dari perempuannya dari Rangkas
pengen silaturahmi, maksudnya mau menegaskan kalau anak saya betulan gitu niat sungguh-sungguh sama Dengan ya ta'aruf lah ya, ta'aruf. makanya ya Allah kata saya, aduh gimana ini pengen banget sebenarnya udah. Mudah-mudahan ta'arufnya bisa itu apa silaturahminya bisa hari Sabtu, Bun. Jadi dua-duanya dapat. Itu sebenarnya menjadwalkan itu tuh udah lama kan, udah jadwalkannya tanggal 3 tuh awalnya. Dari pihak sananya malah yang nggak bisa katanya gitu. Makanya tanggal 10. Iya, semua itu juga sudah Allah atur, Bun. Yang penting tadi biar ngepas sama hari pahlawan semua kayaknya. Iya, hari pahlawan ya. Momen ya, momen. Iya. Pengen ketemu paginya tuh sama Bu Ade, Bu. Iya. Semuanya. Insya Allah kita bisa kopi darat kapan? Oh, nanti hari Kamis ada kajian di rumah depan masjid, depan rumahnya Ibu Suprapti, Bu Ida kalau bisa hadir. Oh, hari Kamis kapan, Bu? Ini hari tanggal 21. Nah, 31, maaf. 31 kayaknya kalau hari Kamis. 31. Jam berapa itu, Bu Ade? Jam 10 ya, Bu Prapti ya? Jam setengah 10, Bu Ade. Oh, setengah 10. Nanti saya boleh ya, nanti saya kirimkan Sherlocknya. Alamat dan Sherlocknya nanti saya kirimkan ke Bu Ida. Insya Allah kita nanti bisa kopi darat, bisa silaturahmi, nanti ada itu sebenarnya sambil kajian. Ungkapkan juga sebenarnya ada keajaiban kan saya single parent, Bu. Iya. Saya banyak banget sebenarnya yang udah terjadi sama saya, cuman mungkin kalau pihak ini mungkin saya baik. Ini aja pengen silaturahmi ketemu langsung, baru saya ungkapkan. Iya, baik. Baik. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan nanti hari Kamis kita. Amin. Terima kasih. Ditunggu ya teman-teman semuanya hari Kamis. Iya, kita ketemu. Insya Allah sehat-sehat semuanya. Baik, ini ada satu lagi. Terima kasih Bu Ida. Iya, sama-sama Bu Ade. Ya Bu Prapti. Tadi yang Neng Mega cerita tentang keajaiban setelah beliau minta ridhonya Ibu kan ya. Ternyata alhamdulillah keren banget. Karena emang surga di bawah telapak kaki Ibu dan ridho orang tua itu ya ridho Allah gitu loh. Selain itu kan yang ada di sekitar kita juga nih ya, pasangan terutama Bu Ade yang masih ada pasangannya gitu. Iya. Oh iya, tadi saya baru baca dari Bu Ihat. Iya. Oh, terus malah kadang ingat Pak Nas itu waktu ngisi pas kita SMR DMR, pokoknya jangan tidur kalau belum dapat ridho suami. Itu juga perlu banget. Itu menambahkan aja sih. Iya. Ridho suami, anak-anak gitu. Iya. Saya sendiri Pak alamin kalau mau kemana-mana juga izinnya bukan hanya suami aja, walaupun anak-anak tidak serumah tetap saya izin juga sama mereka. Jadi terumbu karang kita lah intinya mah. Iya. Ini alhamdulillah ini juga ada Magnet Rizki ini kan salah satu ridhonya Pak Nas yang dapat dari istri. Sebelumnya kan Pak Nas itu kan proyek terus kan gitu. Terus istrinya minta waktu Pak Nas tanya kepada istrinya, Mi, apa yang membuat Umi ridho ke saya gitu. Terus istrinya bilang tidak usah melanjutkan proyek gitu. Akhirnya Pak Nas ya ini fokus ke Magnet Rizki. Akhirnya Magnet Rizki ini Masya Allah menjadi dahsyat. Jadi ridho pasangan itu memang penting sekali. Iya. Triangle miracle ya, triangle miracle. Jadi ada orang tua, pasangan. Dan orang sekeliling kita lah, tetangga juga yes juga, ngaruh juga. Iya, benar. Jadi pasangan itu bisa suami, bisa istri, kemudian anak dan orang tua, seperti itu. Dan kalau saya pernah dengar Dr. Fikri pernah bilang jangan pernah kita keluar rumah selama yang ada di dalam rumah belum happy sama kita. Selesaikan dulu sampai mereka, ya misalnya namanya kita berkeluarga ya, mungkin ada persoalan apa dengan anak, dengan suami, jangan sampai kita pergi, misalnya kita punya acara, agenda, jangan sampai kita keluar rumah sebelum yang ada di dalam rumah melepas kita dengan bahagia. Jadi bahagiakan dulu yang ada di dalam rumah,
baru kita muliakan, bahagiakan yang ada di luar rumah. Seperti Betul itu. banget. Kata itu dalam prakteknya Mantap. seperti itu. Jangan Itu saya sampai Bu Ade. ya. Itu saya Bu Ade sekarang. Iya, ya nggak apa-apa. Yang penting di rumah itu yang Triangle Miracle itu dimuliakan. Saya juga kalau suami bilang Berarti duduk enggak lah, diam di rumah rezeki datang, Putri. iya, Betul Bu Ria, betul. Dahsyat. duduk diam rezeki datang karena itu yang kita dahulukan. Dia sama seperti misalnya kita ke pengajian atau mungkin kalau CTMR mengisi kajian atau apa, itu kan kita memuliakan, membahagiakan orang lain. Pada saat suami tidak mengizinkan, itu lebih penting tentunya dua-duanya kebaikan, dua-duanya saling kita bahagiakan yang di dalam atau di luar dulu. Ternyata kalau menurut itu ya Triangle Miracle yang contohnya yang tadi dari kita muliakan dulu yang di dalam sudah ridho, baru kita muliakan yang ada di luar sana. Gitu. Iya, seorang perempuan mau jadi wali Allah tuh gampang. Gimana caranya? Taat pada suami. Taat. Iya. Itu udah jadi wali Allah gitu. Iya. Jadi ya beruntung suami kalau punya istri yang taat pada pasangannya. Pertolongan Allah akan mudah untuk Betul, keduanya. betul. Amin. Dan kembali lagi ke membahagiakan, memuliakan orang tua itu juga tidak terbatas pada saat mereka atau beliau masih hidup ya. Membahagiakan, memuliakan mereka juga setelah mereka meninggal pun kita masih bisa membahagiakan, memuliakan dengan mendoakan, dengan silaturahmi dengan keluarga orang tua kita, kemudian kita sedekah atau wakaf atau apapun atas nama orang tua kita, itu juga kita masih tetap jadi membahagiakan, memuliakan orang tua kita bukan berhenti pada saat orang tua kita meninggal, tapi berhenti pada saat kita meninggal. Kalau kita sudah meninggal, kita nggak bisa lagi membahagiakan, memuliakan orang tua kita. Seperti itu dengan ziarah. Dan nanti makanya 10 November saya mau membahagiakan, memuliakan orang tua dulu. Seperti itu. Tapi Bu Ade jangan cuma istri doang yang harus baik sama suami juga harus baik sama istri. Ini nggak harus royal, maksudnya kalau suami itu baik sama istri, itu rezekinya lancar. Iya, betul. Betul nggak? Bener jadi kan nggak ada istri matre ya Budi ya, nggak ada istri matre. Nggak ada. Kan Pak Nas pernah cerita ya, ada seorang bapak-bapak yang datang kepada Pak Nas. Pak Nas, saya mempunyai amanah ya, hutang lah ya, mungkin dia belum disiplin kata, mempunyai hutang gitu. Terus Pak Nas dengan enteng menjawab, istri ente bahagia nggak sama ente? Iya. Terus si bapak itu bilang, Pak Nas, saya tuh mau curhat, saya tuh punya utang, kenapa nanyain istri saya? Barulah di situ disampaikan itu ilmu merawat terumbu Jadi kalau istri ternyata persoalan yang dihadapi suami ada juga andil ketidakbahagiaan istri. Iya, suami ada terumbu karang disarankan ya, rusak. saran ya, ini manajemen keuangan keluarga, saran bapak-bapak itu pegang uangnya jangan banyak-banyak gitu, pegang uang seperlunya saja, terus serahkan kepada istrinya. Yang satu bakal jadi 10 nanti. Jadi berdinar-dinar ya Bu Karya. Iya, itu salah satu manajemen keuangan. Saya jadi ingat dan akan berkembang gitu. Uang yang kita serahkan ke istri itu insya Allah akan berkembang lebih banyak lagi. Iya. Betul Mbak Ria. Itu kan ada koperasi Bank Islam yang Muhammad Yunus ya, yang Bangladesh itu. Itu kan bikin bank untuk orang duafa kan. Dan ternyata kalau yang dipinjemin yang nasabah itu perempuan, itu banyak yang berhasil. Betul. Tapi kalau yang nasabahnya itu laki-laki, nggak berhasil. Kenapa? Kebanyakan mereka itu dipakai untuk dirinya sendiri. Kalau dikasih perempuan, dia untuk keluarga dan berkembang. Betul. Dan itu juga aku ternyata ke koperasi yang alhamdulillah saya pernah dulu buat ya. Itu kan berapa kelompok ya? Saya bikin beberapa kelompok. Tukang beca, akhirnya gulung tikar. Yang bertahan sampai sekarang yang anggotanya ibu-ibu. Jadi memang ibu-ibu itu lebih ulet ya dia ya mengelola dana. Jadi karena pikirannya bercabang-cabang terus kan. Ya. Jadi para suami serahkan keuangan kepada ahlinya. Iya benar-benar. Tapi ya kalau itulah. istri bahagia, rezeki lancar insya Allah.
Ya Amin. Allah. Amin, amin. Amin. Suami bahagia. Alhamdulillah. Terumbu eh, karang ya, Ibu-ibunya terumbu kudu karang. kudu ini nih kudu belajar manajemen keuangan. betul, betul. Iya, betul. Baik, ada lagi yang masih bisa kita bahas? Kalau tidak, mungkin berhubung sudah mau jam 11 ya, masih 5 menit lagi sih, tapi nggak apa-apa. Ada yang ingin sharing lagi Mbak Wida? Ini Ini ada Mbak Wida juga sudah nih. open mic. Hah? Atau Bu Solihah tadi sudah ngechat, barangkali mau ada yang mau disampaikan, Bu Ihat, Siti Solihah. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada pagi sampai menjelang siang ini. Semoga apa yang tadi Bu Diah sampaikan dan kita bahas, kita diskusikan bersama-sama, mendapatkan keberkahan dari Allah. Semoga bermanfaat buat kita semua, agar kita bisa melangkah menjadi pribadi yang lebih baik, yang menjadi kita berusaha menjadi pribadi magnet rezeki, berproses akhirnya LOP kita kan sebenarnya menjadi pribadi magnet rezeki. Semoga proses itu bisa kita jalani bersama-sama, bisa istiqomah sehingga bisa tercapai semua apa yang menjadi hajat impian kita, yang menjadi LOP kita. Tentunya dengan cara ilmu magnet rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dan para CTMR di sini, Bu Diah juga sebagai pembicara, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Diah, kepada para CTMR yang hadir, kepada ibu-ibu dahsyat ajaib yang sudah hadir membersamai pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Alamin. Dan saya mohon maaf lahir batin apabila ada perkataan yang kurang tepat, kadang mungkin diselingi dengan candaan, mohon maaf lahir batin. Semoga kita nanti masih bisa diberikan kesempatan dan umur untuk bisa silaturahmi kembali. Bagi yang ingin silaturahmi offline, nanti bisa kita bertemu di hari Kamis di Masjid Nurul Amin. Amin. Ya, di Tangerang, di Jalan Sukabakti 2. Iya, itu masjidnya cukup terkenal. Nanti mungkin bisa di googling ya, bisa di googling. Hari Kamis jam 9:30. Untuk kajian offline berikutnya hari Selasa depan, itu insya Allah kita akan bertemu, mendapatkan ilmu dari Bunda Hairiyah Idris. Mengenai lokasinya nanti akan diumumkan kemudian, dan Selasa depan berikutnya kita ketemu lagi secara online seperti itu. Oh, ini Masya Allah dari Kak Aisyah belum menikah ya Kak Aisyah. Mohon maaf. Terima kasih sudah berkenan bergabung Kak Aisyah, ini dari mana tadi belum sempat berkenan. Baik, kita tutup kajian siang hari ini dengan doa, dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade. Terima kasih Bu Ade, Bu Ria. Terima kasih ilmunya. Rabbik firlana, Rabbik firlana dzunubana wa Iya. walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ada lagi, pertemuan itu lebih berkah kalau diisi dengan mendoakan orang tua, gitu. Oh iya, betul. Mendoakan orang tua kita ya Mbak ya. Semoga menambah keberkahan dan menambah keajaiban buat kita semuanya. Amin. Amin. Monggo sampai ketemu kembali dan selamat menjaga terumbu karang yang ada di rumah masing-masing. Amin, insyaallah. Terima kasih Bu Ade. Izin saya tutup Zoom-nya Ibu-ibu ya. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Sama, mohon maaf lahir batin juga bagi teman-teman semuanya.